Selamat datang kembali di analisis mingguan dari Exness. Di minggu kali ini kita akan membahas apa yang baru saja terjadi kemarin malam dengan adanya pengumuman CPI dan juga kita akan membahas apa dampaknya kepada dua pasangan mata uang yang penting yang berhubungan dengan mata uang dolar AS. Langsung kita masuk ke analisis mingguan hari ini. Seperti yang sudah kita ketahui, minggu lalu The Fed baru saja menaikkan tingkat suku bunga mereka sebanyak 0,25%. Di mana The Fed juga memberi pernyataan bahwa mereka akan cenderung untuk menahan tingkat suku bunga berikutnya. Di sisi lain, The Fed juga memberikan pernyataan dan juga menenangkan pasar bahwa keadaan sektor perbankan di Amerika Serikat sudah dalam keadaan yang cukup stabil. Dan saat ini, The Fed cenderung memainkan kebijakan yang tidak terlalu hawkish. Dan juga The Fed tidak ada memberikan pernyataan yang cenderung dovish. Sehari setelah rapat FOMC, US Non-Farm Payrolls menunjukkan data yang lebih baik daripada perkiraan pasar dan juga lebih baik dibandingkan data bulan lalu. Ditambah lagi dengan data tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan data bulan lalu. Kondisi ini tentu saja membuat pelaku pasar menjadi lebih khawatir bahwa The Fed bisa saja tiba-tiba memainkan skenario ataupun memainkan kebijakan yang kembali lebih hawkish. Kemarin, seluruh angka laju inflasi di Amerika Serikat dilaporkan lebih rendah daripada data bulan lalu, walaupun sudah sesuai dengan perkiraan dari konsensus. Namun ada satu data laju inflasi yang sedikit lebih tinggi daripada data bulan lalu, yaitu laju inflasi bulanan. Tingginya laju inflasi bulanan disebabkan oleh tiga hal utama. Yang pertama yaitu tingginya biaya penginapan ataupun biaya tempat tinggal, kemudian naiknya harga mobil bekas dan juga truk bekas, dan yang ketiga yaitu mahalnya bensin yang ada di Amerika Serikat. Untuk saat ini kelihatannya The Fed akan cenderung menjadi lebih sensitif kepada data ekonomi yang dirilis dikarenakan The Fed juga tidak ingin gegabah dan ingin menjaga kondisi ekonomi Amerika Serikat. Dengan The Fed yang terlalu hawkish ini dapat membahayakan kondisi ekonomi di Amerika Serikat. Walaupun di sisi lain dapat memperlambat laju inflasi. Dari sudut pandang teknikal, dolar yen masih gagal menembus 138 dan juga dolar yen kembali melakukan penurunan setelah terjadinya pengumuman data inflasi kemarin. Jika dolar yen dapat bertahan di atas 133,5 dan memantul ke atas, maka ini membuka peluang dolar yen untuk kembali menguji level 138. Di sisi lain, apabila dolar yen gagal bertahan di atas 133, maka ada peluang dolar yen untuk melanjutkan penurunan ke kisaran 130,5 hingga 132. Pada saat yang bersamaan, dolar franc menunjukkan pergerakan harga yang sedikit berbeda, di mana dolar franc sudah secara konsisten membentuk puncak dan lembah yang lebih rendah, yang menunjukkan tren turunnya cukup kuat. Jika dolar franc dapat ditutup di atas 0,9, maka ada peluang dolar franc untuk kembali menguji resistennya di kisaran 0,91. Di sisi lain, apabila dolar franc gagal menembus 0,9, ada peluang dolar franc untuk kembali menguji supportnya di kisaran 0,88 hingga 0,885. Di minggu ini ada beberapa data ekonomi yang penting yang masih belum dirilis, yaitu di hari ini ada keputusan tingkat suku bunga oleh ECB dan esok hari ada data PDB dari Inggris. Sangat disarankan untuk trader dapat berhati-hati dalam menghadapi high impact news ataupun pengumuman penting di hari ini dan keesokan harinya. Jadi itu saja analisis mingguan dari Exness, sampai jumpa kembali minggu depan.